Yang kedua, pelanggaran agama ini yang terjadi pada banyak kaum wanita adalah kaum wanita berziarah ke makam-makam dan melakukan perjalanan ke tempat tersebut, terutama kubur Nabi, sebagaimana telah menjadi fenomena. Padahal Nabi SAW bersabda, la'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Nanti kita jelaskan ya. Saya bacakan dulu, akan saya rincikan nanti apa yang harus kita paparkan dalam poin ini. Hal ini menunjukkan pengharaman ziarah kubur bagi para wanita. Sebab laknat tidak ditujukan kecuali kepada perkara yang haram. Laknat artinya didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Tercantum dalam beberapa hadis yang membolehkan ziarah kubur bagi para wanita. Ada yang berpendapat larangan tersebut sebelum adanya pembolehan ziarah kubur. Namun setelah itu diperbolehkan berziarah bagi wanita dan laki-laki seperti hadis yang diriwayatkan dari Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur dan sekarang saling atau silahkan berziarah. Namun ada juga yang mengatakan hukum pengharaman ziarah bagi para wanita tetap tidak berubah karena minimnya sifat-sifat sabar yang dimiliki oleh para kaum wanita. Para peneliti berpendapat larangan wanita berziarah berkaitan dengan perkara haram yang mereka lakukan, seperti berhias, meratap, kurang sabar, jeritan. Ya. Tapi jika mereka berziarah untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Demikian penggabungan terbaik dari riwayat yang berbeda ini. Itu kurang lebih gambaran di poin nomor 2. Kita sekarang jelaskan. Pendapat ini atau hadis ini menjelaskan memang secara khusus wanita. Kenapa wanita? Karena hadis Nabi begitu. Zawwarat. Perhatikan bahasa Arabnya di situ. Yang hadis pertama tadi kita bacakan. La'anallahu zawwaratil kubur. Semoga Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Dari hadis ini keluar hukum laki-laki. Laki-laki boleh ziarah kubur kapan saja, gitu kan? Di sini karena ada hadis ini, maka diitlakkan hadis ini dari pendapat pertama tidak boleh sama sekali wanita ziarah kubur. Ya, baik itu ada fitnah atau tidak ada fitnah. Ini pendapat pertama. Ya, tentu semua ini dengan pertimbangan-pertimbangan karena rata-rata wanita lebih terbawa perasaan. Misal contoh, dia datang ziarah di kubur anaknya. Mungkin anak itu sangat dia cintai. Makanya dia jerit-jerit, nangis-nangis. Mungkin dia akhirnya mengucapkan kalimat buruk buat dirinya. Ya Allah, matikan juga saya misalnya. Atau apalah gitu kan. Itu kan tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kalian doakan diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian dengan keburukan. Sehingga malaikat lewat mengaminkan dan diijabah. Jadi nggak boleh. Termasuk kita lihat diri kita di cermin, nggak boleh bilang kok saya jelek ya. Misal menghina diri sendiri. Ciptaan Allah, kita nggak ada andil di alis kita, nggak ada andil di rambut kita. Ini Allah yang ciptakan. Nggak boleh kita hina gitu ya. Itu contoh, itu yang paling umum sering terjadi ya. Atau mungkin mereka melakukan ritual-ritual yang tidak pernah Nabi contohkan. Ya. Ini bahaya sekali ritual-ritual ini. Bahkan saya dapatkan informasi di Indonesia terjadi seperti itu. Ada salah satu jemaah yang berkeluh kesah dengan saya, kalau ada kerabatnya, itu jadwal sepekan atau sebulan minimal 2 kali ziarah kubur. Harus, tapi ziarah kuburnya ini khusus untuk datang minta-minta pada kuburan tersebut. Gitu kan? Dianggap ini karena kuburan orang soleh, bisa minta-minta di situ. Nah, perlu kita garis bawahi, ini tidak ada dalam syariat. Minta sama orang mati, nggak ada. Ziarah kubur ada dalam syariat. Nanti kita jelaskan pendapat kedua, dan kita akan cenderung dengan itu. Artinya perempuan pun boleh berziarah kubur, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, banyak orang datang ke kuburan minta-minta pada kuburan itu. Dia dalam sholat bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi habis salam pergi kuburan sebelah masjidnya minta. Bagaimana komitmen tadi perkataan Anda itu? Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Para sahabat Nabi itu, kalau sendal mereka putus, langsung angkat tangan ke langit, minta kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Sendal minta dari langit. Allah nggak akan lemparan sendal dari langit. Tapi Allah akan berikan sesuai dengan alam kita manusia. Gitu kan? Sama kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah tidak akan lempar obat dari langit.
Tapi Allah akan buat sistem dalam kehidupan kita namanya sunnatullah. Maka Allah akan buat kita nanti konsultasi sama dokter yang cocok, resepnya cocok, sembuh. Gitu kan? Seperti kita kalau minta, ya Allah saya lapar, berikanlah makanan. Allah akan kasih kita makanan. Dan Allah akan hilangkan. Tapi ada proses, sunnatullah proses. Kita harus makan kunyah dulu, telan dulu, baru hilang kan gitu. Tidak ada orang bilang, ya Allah saya lapar, tiba-tiba hilang laparnya. Ada proses sunnatullah yang Allah ciptakan di situ. Nah, kita harus paham masalah. Semua ada prosesnya gitu ya. Seperti itulah memahaminya. Baik. Jadi tidak boleh minta-minta pada makhluk atau benda ini. Saya kasih contoh rasional yang paling nyata adalah sikap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah wanita yang sangat mulia, istri Nabi SAW. Beliau itu masih hidup setelah Nabi SAW meninggal lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun masih hidup. Dan ini ranjangnya Aisyah, ini kuburan Nabi SAW. Satu ruangan begini. 30 tahun lebih. Belum pernah ada satupun riwayat Aisyah mengatakan, saya semalam sudah minta di kuburannya Nabi. Atau beliau buka rumahnya, ayo nih kuburannya Nabi ambil tanahnya. Ayo minta-minta di sini. Tidak pernah satupun ada satu riwayat. Dan belum pernah juga ada sahabat dinukil dari sekian ribuan sahabat pada saat Nabi SAW meninggal, satu pun tidak pernah ada yang melakukan itu. Tidak pernah juga ada yang datang ke kuburan Uhud, syuhada Uhud, minta-minta ke kuburan sana, padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Tidak pernah ada yang pergi ke kuburan para syuhada Badr, yang jelas-jelas dijamin surga. Pada saat mereka meninggal, Nabi SAW mengatakan, saudara-saudara kalian ini semuanya di surga. Gitu. Jadi tidak pernah. Di Mekah juga pada saat pembebasan kota Mekah, Nabi SAW tidak bilang misalnya itu kuburan istriku Khadijah, dia wanita solehah, padahal sudah nyampe masuk surga. Ambillah tanahnya, pergilah minta di sana. Kenapa Nabi nggak perintahkan? Kalau memang itu adalah bagian daripada agama. Nah sekarang di zaman kita ini malah banyak orang melakukan itu. Tanahnya diambil, dianggap berkah, taruh air sekian hari nanti dianggap berkah. Kalau mau berkah, air Zam-Zam jelas. Nggak pakai dinginapin, nggak pakai apa. Minum baca Bismillah, Nabi sudah bilang, Zam-Zam liman syuribalah. Zam-Zam sudah dengan niat orang yang meminumnya. Niat apa saja? Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, aku minum Zam-Zam meminta 3 hal. Yang pertama, aku minta agar panahanku tidak meleset. Beliau rahimahullah sangat suka dengan memanah. Beliau bilang setelah minum Zam-Zam saya berdoa Allah kabulkan. Tidak pernah meleset panah saya setelah itu. Yang kedua, saya minta menjadi ulama yang muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minta agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu yang jelas-jelas ada perintahnya. Kita harus batasi, ibadah kita punya pagar, lingkup. Ini tawakuf namanya. Tidak boleh kita menambah ibadah itu kecuali ada perintahnya. Jadi jangan dibuat gitu. Seperti itulah. Nah kalau kita ziarah kubur, ada adab-adabnya. Yang Nabi SAW perintahkan itu adalah mendatangi kubur, ya ziarah kuburnya. Yang kedua mengucapkan salam kepada mereka. Banyak lafadznya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan buat kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Gitu kan. Kemudian juga mendoakan mereka. Nabi SAW lanjutkan setelah salamnya, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang mendahulu, orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang akan menyusul di antara kami. Teman-teman kalau ketik di Google ini doa ziarah kubur keluar semua ragamnya, macam-macam. Tapi ini salah satunya contoh. Nah yang Nabi SAW anjurkan dan beliau contohkan, beliau datang ucapin salam, terus doakan. Nah kalau kita lakukan ini silahkan. Mau berdoa 1 jam pun silahkan. Tapi tidak pernah dalam syariat menyiram air di kuburan misalnya. Apa manfaatnya membasahkan kuburan dengan air? Kalau kita bilang misalnya kuburannya kering Ustaz. Mana lebih kering dengan kuburan di Baqi, di Madinah? Panas, pecah-pecah tanahnya. Gak pernah Nabi contohkan 1 kali pun. Kenapa Nabi gak contohin? Karena gak ada hubungannya antara siram air itu dengan kuburannya. Yang penting adalah amal setelah dia meninggal. Kita yang masih hidup perbanyak amal buat dia. Gitu kan? Sama dengan menaburi bunga. Ada yang beristidlal, mengambil dalil bahwasanya menaburi bunga itu diambil daripada sikap Nabi SAW. Beliau pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau bilang dengan sahabat yang kebetulan 2 orang mendampinginya, 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa sekarang.
dan keduanya disiksa dengan hal yang mereka anggap tidak besar tapi itu besar. Yang pertama suka mengadu domba, yang kedua suka tidak cebok pada saat kencing. Itu sebab siksa kubur. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat yang dua ini, coba ambilkan saya pelepah kurma, satu daunnya lembaran daunnya pohon kurma, pelapahnya lengkap, ambil. Diambil oleh para sahabat ini, lalu kemudian Nabi SAW bagi dua, terus ditancapin di dua kuburan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, semoga siksa kubur diringankan buat mereka selama pohon pelapa kurma ini belum kering. Apa yang kita pahami di sini? Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bukan semua orang. Terbukti Nabi tidak lakukan di semua kuburan. Di kuburan itu sebagai contoh, gitu kan. Sisi lain, belum ada satupun riwayat dinukil ada sahabat yang mengambil juga pelapa kurma lalu tancap di kuburan kerabat-kerabatnya. Kalau emang itu benar kan, gitu kan? Maksudnya itu adalah anjuran. Ini bukan, ini sahabat pun faham, ini mukjizat hanya untuk Nabi SAW. Itu pun ada batasnya, pelapa kurmanya kering, maka sudah selesai, gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ini disalahfahami. Sehingga ini kita ikutin tradisi orang Muslim ambil bunga ditaburin di kuburan tersebut. Tidak pernah dicontohkan. Nabi bisa lakukan loh itu. Sahabat bisa lakukan, tapi kenapa mereka tidak lakukan? Karena begitulah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik uang-uang itu Bapak Ibu belikan Quran, taruh di masjid, niatkan untuk kerabat kita yang sudah meninggal, sampai pahalanya. Sedekah buat mereka. Bangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, gali sumur, umroh dan haji. Banyak yang ada syariatnya. Jangan dikerjakan yang tidak ada syariatnya gitu. Seperti itulah. Baik, kita masuk ke pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya boleh ziarah kubur, gitu kan? Termasuk perempuan, tetapi dengan syarat, ya, bahwasanya mereka memang jauh daripada hal-hal yang haram. Seperti dikatakan sini berhias, meratap, ya. Jadi ada orang datang ke kuburan seperti orang pergi ke undangan, ya. Jadi menjadi fitnah malah, jadi kan. Begitu juga dengan meratap, nangis-nangis, pukul-pukul badan, jambak rambutnya, apalah, ucapin kata-kata yang tidak benar, kurang sabar, diikuti dengan jeritan, gitu. Atau tadi hal-hal yang besar, mengambil tanahnya, dianggap itu ada keberkahan dan segala macam hal. Akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat di situ. Kalau koridornya adalah seorang muslimah bisa datang ke kuburan dengan niat misalnya ziarah suaminya sudah meninggal, anaknya, ayahnya, ibunya, tantenya, siapa saja, atau ziarah kuburan secara umum. Dengan dia tahu dia tidak ada pelanggaran agama di situ, dia cuma mengucapkan salam, menjalankan sunnah Nabi, doakan, silakan saja. Dan juga perlu digarisbawahi, ziarah kubur ini tidak harus berdiri di depan kuburannya. Kayak misalnya kita lagi lewat naik mobil atau naik motor di depan kuburan, sambil lewat sambil kita ucapkan salam, itu sudah ziarah kubur namanya. Ya. Kita parkir, kan kita misalnya parkir sebentar. Karena Nabi SAW itu kalau menziarahi kuburan Baqi, beliau berdiri di pintu gerbangnya, lalu beliau ucapkan salam dan doa untuk semuanya. Gitu. Kalau kita mau datang ke kuburan khusus, misalnya orang tua kita nggak ada masalah. Tapi umumnya ziarah kubur seperti itu, umumnya. Jadi tidak harus kita parkir khusus, turun, masuk ke dalam, segala macam. Itu juga boleh. Tetapi di depan pun sudah tidak ada masalah. Kita ucapkan salam secara umum. Itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tersisa tentang masalah kalau mengantar jenazah. Ibu-ibu boleh sholat di jenazah. Mengantar jenazah ini juga khilaf di antara ulama. Tapi lebih cenderung melarang. Karena tujuan mengantar jenazah untuk mengingat akhirat. Ya, untuk mengingat akhirat. Terutama bagi kaum laki-laki yang memang dasarnya cobaan di luar rumah sangat banyak. Supaya mereka punya tameng yang kuat dengan mengingat kematian itu. Gitu. Jadi mereka pergi ziarah ngantar jenazah dan mereka sholat dan mereka ngantar jenazah. Kalau perempuan dibolehkan sholat, tapi kalau ngantar ini lebih cenderung pendapat paling kuat mengatakan tidak boleh. Kecuali dalam keadaan betul-betul darurat sekali, dia selamat dari fitnah, nggak ada fitnah itu, terutama masalah faktor umur, berhias, bercanda, ini semua nggak ada. Ya.
Saya pernah lihat sendiri itu pada saat kami di kota Makassar, waktu itu ada satu jenazah disolati selepas sholat asar, lagi diantar, rupanya kerabat-kerabatnya si mayit ini masih muda-muda, ada anak perempuan beberapa orang mungkin masih ABG, terus dengan tidak pakai hijab sambil bercanda-bercanda. Jadi laki-laki yang mengantar itu ada yang terganggu sama mereka secara otomatis. Target mengingat akhirat ini bisa hilang, malah bermaksiat kepada Allah SWT. Tidak masuk akal gitu, tidak mungkin. Oleh karena itu, ya ziarahnya saya sudah katakan tadi lebih cenderung boleh, selama tidak ada pelanggaran agama. Tinggal juga masalah mengantar jenazah itu sendiri. Lebih baik ibu tinggalkan. Sholat iya, tapi tinggalkan lebih baik, gitu kan? Ada sebuah hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada seorang wanita, saya tidak tahu pertemuan lalu sudah saya sampaikan atau belum. Kalaupun sudah, kita review saja, mengingatkan. Dia mengatakan selepas sholat, ya Rasulullah, saya utusan wanita seluruh Madinah. Ada hal yang saya ingin sampaikan nih. Maka boleh saya bicara? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dia bilang, sesungguhnya kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Perempuan kan lebih afdal di rumah. Laki-laki kalau sholat lebih berjamaah, lebih ke masjid, lebih afdal. Perempuan lebih tertutup di rumah, lebih afdal. Karena kata Nabi SAW, wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih baik daripada luar rumahnya. Sholat di dalam kamarnya lebih baik daripada ruang tamunya. Jadi ibu makin tertutup makin bagus. Laki-laki maka dimotivasi keluar, gitu kan. Kecuali orang punya udzur syar'i misal. Perempuan ini mengatakan kalian sholat berjamaah di masjid. Maksudnya seakan-akan mengatakan kami nggak seperti kalian perempuan. Ada perbedaan nih. Yang kedua, ini penyebutannya, saksi bahasan kita. Kalian mengantar jenazah. Maknanya ada apa? Ya kami tidak ikut antar jenazah. Ini saksi bahasanya. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, siapa yang mensolat di jenazah dapat 1 qirat, 1 gunung pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat 1 gunung lagi, 1 qirat lagi. Seakan-akan sahabat ini berkata, kalian dapat 2 gunung nih, udah sholatin jenazah, sekarang juga nguburin. Kami kan tidak nguburin, berarti ada 1 gunung yang hilang nih. Seakan-akan begitu. Kemudian kalian mencari nafkah buat kami. Mencari nafkah bagi laki-laki hukumnya wajib. Dia harus bisa memberikan nafkah istri walaupun istrinya mampu, kecuali istrinya yang tanazul. Tanazul itu kayak mengatakan sudah, saya nggak usah dikasih nafkah misal. Kalau enggak, dia punya kewajiban. Sementara perempuan hukumnya sunnah mencari rezeki. Yang wajib adalah laki-laki. Kenapa ibu-ibu kalau dalam warisan Islam dapat 1, laki-laki dapat 2? Sebabnya apa? Kenapa Allah bilang lidzakari mithlu haddzil unthayain? Ya, untuk laki-laki 2 bagian perempuan. Jadi kalau misalnya seorang meninggal punya anak laki-laki 1, punya anak perempuan 2. Si laki-laki ini dapat 2 porsi gitu. Atau dia punya 1 laki-laki, 1 anak perempuan, misal tinggalkan uang 900 juta. 600 jutanya buat si laki-laki, 300 juta untuk perempuan. Kenapa perempuan lebih sedikit? Laki-laki 2. Ada alasan secara syar'i. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya perempuan itu Allah jaga. Mereka harus menjaga kehormatan mereka sebagaimana Allah menjaga mereka. Bentuk penjagaan Allah adalah sebelum ibu menikah, wali ibu wajib membiayai. Ayah, kalau tidak ada ayah ya paman, ya kakak, ya adik, ini wajib membiayai selama dia belum menikah. Jadi dalam kondisi belum menikah sudah aman, dinafkahi. Makanannya, minumannya, pakaiannya itu dibiayai oleh walinya. Kalau dia sudah menikah, maka pindah ke suaminya. Jadi perempuan dalam 2 keadaan aman. Sebelum nikah atau sesudah nikah. Kalau laki-laki, kewajiban diberikan nafkah oleh orang tuanya hanya sampai balik. Setelah balik bukan kewajiban lagi. Jadi kan? Kalau perempuan sampai dia menikah. Kalau dia sampai 50 tahun pun belum menikah, walinya tetap wajib menafkahinya. Maka perempuan dalam 2 keadaan aman, laki-laki sampai balik saja. Itu pun setelah dia bekerja atau dia menikah, dia harus wajib membiayai orang tuanya, membiayai istrinya, membiayai anaknya. Jadi banyak bebannya seperti itulah. Nah, kalian mencari nafkah. Dan kata Nabi SAW, orang yang mencari nafkah ikhlas untuk keluarganya, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Tidak ada pahalanya. Yang keempat, kalian berjihad di jalan Allah, berperang. Ya. Nabi SAW mengatakan 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Utamanya besar sekali, gitu kan? Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kira-kira apa amalan yang bisa mengimbangi pahalanya jihad? Kata Nabi, saya tidak temukan.
Ya Rasulullah, siapa tahu ada. Saya tidak temukan sampai 3 kali. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak bisa ditemukan karena perumpamaan orang yang pergi jihad seperti dia sepanjang harinya itu berpuasa walaupun dia tidak puasa dan malamnya sholat tahajud full, tidak tidur. Sampai dia pulang dari medan jihad. Jadi pahalanya sangat besar seperti itu. Jadi wanita ini saya ulangi lagi mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki ya sholat berjamaah di masjid, kemudian mengantar jenazah, kemudian mencari nafkah buat kami dan berjihad. Sementara kami wanita mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, pakaian kalian, dan juga menjadi tempat syahwat kalian. Gitu. Jadi mau biologis tinggal ngajak istrinya misalnya. Ini 4 hal. Tapi pertanyaan sahabatnya cerdas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kan berbeda tugas nih. Apakah pahala kami dengan pahala kalian sama? Ini pertanyaannya. Maka Nabi SAW balik kepada para sahabat laki-laki lalu berkata, ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Maksudnya, seakan-akan Nabi mau bilang, kalau laki-laki memahami tugasnya, perempuan memahami tugasnya, maka sempurnalah kehidupan ini. Karena saling memenuhi. Nggak mungkin saling desak-mendesak. Apalagi pekerjaan dan tugas gitu. Lalu Nabi SAW, sahabat laki-laki diam, lalu Nabi menghadap ke perempuan itu lalu berkata, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Gitu kan. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah wanita ini mengatakan kalian mengantar jenazah. Seakan-akan maknanya adalah kami perempuan tidak mengantar itu. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi.